dari ojek ke pesta pernikahan itu teriak dia. Adik gue itu yang cewek jadi pagar ayu dia marah-marahin. Lepas baju sia, terpantas ya pakai baju eta. Jore kos monyet. Aing di panggelisna. Sambil matanya melotot. Habis teriak-teriak begitu, ngamuk segala macam. Bismillah lagi udah pada bubar semua, tinggal tuh kita keluarga besar kita lah, saudara-saudara kita di situ pada ngumpul. Lagi ngobrol-ngobrol enak-enak, kita tahunya dia lompat, terbang itu ke kaca tembus. Dia pas malam-malam itu mau kencing, dia pergi tuh ke balon. Nah dia tuh nggak sengaja, nggak sadar kalau di sampingnya itu dikira itu pohon kelapa. Cuman dia pas dia lagi kencing begitu dia lihat kok kelapa kok berbulu. Udah gitu bentuknya kok kayak kaki gitu. Pas dia selusurin sampai atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Malam ini nih gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain tentang pengalaman horornya waktu keluarganya mengadakan pernikahan di daerah Sukabumi. Jadi ada sebuah teror yang dialami oleh tamu-tamu pernikahan tersebut, termasuk keluarganya dan termasuk narasumber gue ini pastinya. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, langsung kenalan aja sama narasumbernya. Udah ada di samping gua, Bang Akbar. Halo Bang, gile Bang. Akhirnya datang juga ke sini, ke studio Lonceng Misteri. Oke Bang, ini cerita tentang pernikahan lu waktu itu ya, pernikahan keluarga ya waktu itu ya. Di daerah mana Bang ini Bang? Di Sukabumi. Di Sukabumi. Iya. Oke, jadi si sepupunya ini tuh, sepupu lu ini mengadakan suatu pernikahan ya di situ, dan ini katanya ada suatu teror nih. Nah iya, mungkin pihak orang tuanya ini dia mengaku sendiri sih, ngomong sendiri. Dia minta maaf sama anaknya kalau umpamanya dia itu dia yang ngelakuin itu. Oke, dia ngelakuin sesuatu yang memang berakibat fatal, imbasnya ke pernikahan anaknya ini ya. Dan katanya ini satu tamu undangan ngelihat semua, ya, merasa ketakutan semua, penampakannya jelas semua. Sampai nggak berani pulang katanya. Sampai nggak berani pulang ya, nunggu subuh. Oke Bang, tahan dulu ya Bang ceritanya. Ini gue juga penasaran detailnya gimana nih, karena Bang Akbar tadi di depan cerita cuma singkat aja, jadi detailnya gue nggak tahu gimana. Dan sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue yakin pasti bakal seru banget dan pasti bakal bikin merinding. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri dan nyalakan lonceng misterinya atau lonceng notifikasinya ya, agar kalian dapat selalu notifikasi terbaru dari kita kalau kita upload video baru. Dan ya udah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Siap. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Awal mulanya pas kejadian itu di saat mau acara pernikahan. Acara pernikahan? Di acara pernikahannya itu dia satu hari, pas hari hanya lah, satu hari mau acara. Nah pihak keluarga itu kehilangan duit buat belanja persiapan lah, masak-masak. Ya mungkin di saat itu duit 1,5 juta mungkin besar. Duit 1,5 juta nih hilang ya? Ya, 1,5 juta buat belanja. Pas di saat kehilangan itu semua heboh. Karena hebohnya itu duit itu kan buat belanja. Kalau seumpamanya itu hilang, nyari duit buat belanja lagi kemana? Akhirnya dia nanya tuh ke anak-anaknya. Tapi nanti dikasih tahu dulu anak-anaknya. Dia kan dia punya anak 6. Yang keempat ini udah pada nikah semua. Yang 2 nikahnya ini barengan gitu loh.
Karena yang nomor 5 sama nomor 6 ini perempuan dua-duanya dinikahin, jadi satu sekalian. Oke. Nah pas kehilangan itu, pada nanya tuh ke orang tuanya itu nanya ke anak-anaknya. Karena kan orang tua itu kalau naruh duit, kan nggak mungkin dong kalau seumpamanya orang-orang lain itu tahu di rumahnya. Apalagi tahu nggak kalau seumpamanya di kampung-kampung itu masih suka nggak ngedengar-dengar orang kalau naruh duit itu bawa kasur. Iya. Nah itu di saat itu kejadian seperti itu. Pas dia kehilangan duit itu, saat itu dia naruh duitnya di kasur, di bawah kasur. Akhirnya kehilangan begitu dia heboh, nanya ke anak-anaknya nggak ada yang ngaku, satu persatu. Nggak ada yang ngaku nih? Nggak ada yang ngaku. Kalau dipikir-pikir anak-anaknya aja nggak ngaku, apalagi orang lain. Kalau di kasar kan, kasarnya kan itu kan namanya kamar itu barang, ada ibaratnya tempat privasi. Benar. Nggak mungkin dong orang lain masuk. Kecuali keluarga sendiri, apalagi anak ya kan. Tapi anak-anaknya nggak ada yang ngaku di situ. Satu persatu ditanya, terakhir ditanya sama anak yang nomor 4. Yang baru lahir, baru ngelahirin anak 1 minggu. Si anaknya ini, anak keempat ini baru melahirkan 1 minggu? 1 minggu, Oke. pas mau acara pernikahan itu. Ditanya, nggak ngaku. Akhirnya, itu si bapak ngomong, kehilangan duit itu bapak ngomong. Kayak nada kesel sambil ngancam. Pokoknya kalau seumpamanya nggak ada yang ngaku ngambil duit gua, bakal gua bikin gila. Udah tuh, habis ngomong begitu sambil marah, pulang lagi. Di rumah dia kan, dia bawah. Ini kan dia rumahnya di bawah. Nah, ini kita di atasnya gini. Ini rumah anak yang paling gede, yang paling nomor 2, cowok, jarak 20 meter. Yang nomor 3, cowok juga. Nah, yang nomor 4 ini cewek yang baru lahir itu. Nah, sebelahnya rumah kita. Nah, pas habis begitu, kehilangan begitu, ya udah. Dia pulang lagi ke bawah, kurang lebih 10 menit atau 15 menit lah. Dia balik lagi ke rumah anak-anaknya itu. Tapi nggak ke rumah anak-anaknya, ke rumah kita. Gitu loh. Nah kebenaran rumah kita ini, kita kan bukan orang situ, walaupun mama lahir di situ. Jadi mama adanya di situ karena mama dulu nikah sama bapak. Bapak kan orang Jakarta asli. Oke. Nah, habis nikah itu kan diboyong lah ke Jakarta. Dilalah dia nyokap pindah ke kampung lagi karena kemauan mamanya, nenek gue lah. Akhirnya bokap gue setuju tinggal di sana. Ke Sukabumi lah. Cuman dipikir-pikir kalau seumpamanya di Sukabumi, nyokap pun nggak punya rumah. Kalau seumpamanya kita di sana itu masih mau numpang di tempat saudara selama nenek ibaratnya nunggu nenek nggak ada, kan nggak mungkin. Nah akhirnya yang punya hajat ini punya inisiatif lah ngasih tanah kosong di situ, gitu loh. Jadi makanya ya udahlah, daripada nyokap kasarnya beli tanah atau gimana, kan kalau mau saudara bisa nyicil nanti kan gitu. Akhirnya bikinlah rumah orang nyokap kita itu. Nah itulah di situ. Nah kembali ke cerita tadi, dia balik ke rumah itu lagi, cuman ke rumah saya, ke rumah gua lah. Ngomong mau minjem duit sama nyokap. Mungkin dia ini punya rasa curiga. Oke, jadi ngetes gitu. Ngetes gitu loh. Tapi pada saat itu memang orang tua gue nggak megang duit, gitu loh. Karena bokap gue itu kan supir. Namanya supir mobil-mobil barang kan kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Kalau lagi rame, bokap itu kadang-kadang sebulan bisa 2 kali atau 3 kali pulang. Kalau lagi sepi itu sebulan, jangankan buat yang lain, buat makanannya paling cuma buat sampai 3 hari, 4 hari doang, gitu loh. Nah pas di saat itu dia lagi butuh duit, memang dia juga nggak salah. Nggak salahnya apa? Karena kan dia lagi butuh duit, besok mau hari H gitu loh. Tapi memang nyokap itu nggak ada. Kalau pun ada mungkin dikasih sama nyokap gua. Ya udah, habis ngomong begitu, dia nyokap nggak sanggup, nggak ada duit. Akhirnya dia ngomong, ya udah kalau memang kamu nggak ada, tanah ini pengen saya gade sama Bandar Kambing, gitu loh. Bandar Kambing ini kebenaran masih saudara juga sama kita.
Dilalahnya begitu, ya udah dia datang ke Bantar Kambing, jadilah tuh hari itu dikasih 1,5 juta itu. Karena memang butuhnya cuma segitu kan. Nah udah tuh, habis begitu selesai. Habis selesai, belanja tuh ceritanya dia. Belanja, nggak tahu dia belanja habis belanja atau setelah belanja atau sebelum belanja dia ke orang pintar benar atau gimana nggak ngerti. Yang jelas dia belanja, selesai belanja, beres-beres, sampailah terjadilah tuh resepsi pernikahan. Udah mulai rame lah. Hari H nih. Hari H nih, udah masak-masak segala macem ya kan. Sampai hari H-nya itu dari pagi sampai selepas asar nggak ada masalah. Lancar nih. Lancar. Nah pas habis lepas asar itu ajan asar, nah anaknya si perempuan yang punya anak bayi ini mau ke pasar ceritanya, mau beli kado buat si adiknya ini pengantin gitu loh. Okay. Kan kita tahu dong namanya kita tetanggaan, kita basa-basi lah, mama nyokap gue juga bilang basa-basi, mau kemana, mau kemana, ke pasar, kiring, wah terbuka duit, terbuka aja sih. Enggak punya duit. Akhirnya jalan tuh nyokap. Nah si anaknya wak gue ini yang punya anak ini jalan mau naik ojek. Nah kebetulan kalau di kampung-kampung begitu, kalau ojek pangkalan begitu rata-rata kan hampir kenal sama orang-orang kampus itu, satu kampung itu. Langganan gitu. Nah biasanya langganan kan. Nah, udah habis dia jegat motor, dapat tuh motor. Habis naik motor, pas dia naik itu motor nggak bisa jalan. Padahal ditaikin perempuan doang. Satu orang, badannya kecil. Tapi motor itu nggak bisa jalan. Sampai berat kayak ngangkat beban ratusan kintal. Sampai ditarik, sampai ngeden, sampai nggak bisa. Nah karena tukang ojek itu merasa kenal sama kita. Sama si Nyai inilah. Guyon lah ibaratnya bercandain. Neng tumben hari berat teuing gitu. Kos kalau banting dosa. Neng tumben berat amat hari ini. Kayak orang kebanyakan dosa gitu. Cuman yang dia ngomongin begitu diem aja. Jalan tuh diambil dipaksa. Memang berat. Itu sampai ngebul, knalpotnya aja sampai ngebul. Nggak biasa, nggak sebegitunya loh. Sedangkan dia walaupun dia ngangkat barang-barang yang 50-100 kilo aja, nggak sebegitunya. Apalagi cuma orang satu doang, apalagi perempuan kan. Itu sampai ngebul begitu. Mendilalahnya jalan tuh kurang lebih nggak sampai 200 meter. Berhenti di bawah pohon bambu. Pas berhenti di bawah pohon bambu, si cewek itu bilang, nggak jadi ke pasarnya. Si Nyai ini bilang? Si Nyai ini bilangnya, nggak jadi ke pasarnya. Tertulus ke pasarnya, balik we deui. Nggak jadi ke pasarnya, balik aja lagi. Udah balik aja ke rumah si Ujang. Nah sebut aja bapaknya Ujang ya. Balik aja ke rumah si Ujang. Nah kalau dipikir-pikir secara normal, dia itu kan anaknya, kok manggil bapaknya kok cuma nama? Bener. Bener nggak? Sampai tukang ojek ini bilang, Neng, Nyi, ngomongnya ulah gitu atau culangung ke kolot teh, eta kan kolot. Ya, jangan begitu ngomongnya songong, katanya itu kan orang tua. Akhirnya jalan tuh sampai di sana, sampai ke rumahnya lagi di acara pernikahan itu. Sampai datang ke sana, turun dari ojek ke pesta pernikahan itu, teriak dia. Adik gue itu yang cewek jadi pagar ayu, dia marah-marahin dia. Lepas baju sia, terpantas sia pakai baju eta. Sia jore kos monyet itu. Aing di panggelisna. Sambil matanya melotot. Matanya merah kayak merah-merah, orang kayak sakit mata gitu. Namanya orang kalau perempuan kan jarang lah mata sampai semerah itu kan. Cuman adek gue memang agak peka kalau begitu. Ngelihat, oh ini bukan orang yang marah. Langsung dia salin. Salin dia. Nah itu pengantin juga, adiknya juga dimarahin juga. Buka sia bajunya, sia terpantas sia, di dia jarore kabeh di dia, aing panggelisna di dia. Buka semua lupakan pada pakaiannya. Di sini gue yang paling cantik. Gitu. Nah di situ kan pada kaget orang-orang, tamu-tamu di situ yang pada datang itu. Kagetnya kok begini. Nah orang tuanya kan merasa malu. Ini kenapa? Nah orang tuanya itu nggak nyangka kalau dia itu kesurupan di situ.
Disangkanya anak ini cuma bikin ulah, karena memang anak ini kadang-kadang suka bikin ulah. Oke. Kalau umpamanya ada acara apa-apa gitu, kayak merasa cemburu lah gitu loh. Akhirnya ya udah ditarik tuh, disuruh sama bapaknya itu tarik, suruh pulang, ini malumin aja katanya. Kayak ada cara begini, kalau bahasa kitanya kan gitu. Akhirnya dibawa tuh sama suaminya ada, kakaknya ada di situ, namanya orang lagi hajatan pada kumpul semua kan. Dibawa ke rumahnya. Wah, ngamuk dia. Di rumahnya ngamuk. Bejakeun titah bubar eta. Jeung naon eta? Cara-cara naon eta? Jore patut di ditu mah nu garelis. Aing doang panggelisna. Oh. Kan kaget. Dilihat. Pas gitu, pas lagi rame-rame begitu, adalah tamu tuh, mungkin ustadz atau gimana. Datang tuh si ustadz. Ngeliat rame-rame ada apa, dilihat ada orang kesurupan, masuk. Nah kebenaran ustadz itu masih ibaratnya masih saudara. Datang, dilihat, dibacain lah ayat kursi segala macem, ditantang malah dia. Sok sampai di mana sih bisa ngaji nah? Tiheula aing daripada sia. Sok sampai di mana lu bisa ngaji? Duluan gua daripada lu. Ini kata si Nyai yang lagi kesurupan. Yang lagi kesurupan itu. Dibacain Yasin segala macam gak mempan. Hampir ustadz itu mungkin ya orang bisa lah. Angkat tangan, nggak sanggup saya. Emang kenapa? Apa salahnya dia? Menanya begitu, nggak tahu. Orang dia katanya mau ke pasar, kok tiba-tiba begini. Akhirnya pas begitu, masalahnya dia itu kesurupannya bukan kesurupan biasa. Dia kesurupan ini kesurupan diundang. Oke. Paham kan? Iya. Jinnya ini diundang. Diundang. Akhirnya pas begitu ya udah. Habis teriak-teriak begitu, ngamuk-ngamuk segala macam. Habis begini lagi udah pada bubar semua, tinggal tuh kita keluarga-keluarga besar kita lah, saudara-saudara kita di situ pada ngumpul. Lagi ngobrol-ngobrol enak-enak, tentunya dia lompat, terbang itu ke kaca, tembus. Gila. Diterobos kaca itu? Terobos kaca, pas kita ngeliat itu, padahal lagi ngobrol, nembus ke kaca, jebret ya kan. Itu setengah badan itu antara kaki yang pokoknya tengah-tengah perut itu kaca sama di antara perut sama punggung itu kaca begini semua. Iya elah. Itu langsung dipegang, nggak ada yang bergerak, itu ngambil selimut yang tebel, itu kaca kita gulung, kita iniin, kita pecahin, jebret. Ya kalau seumpamanya sampai begitu kan takutnya nusuk. Nah, akhirnya dipecahin semua itu kaca, jebret, pecahin. Nah, pecahin diambil lagi, dipegangin. Nah, nggak lama kemudian bapaknya lagi di acara begitu datang. Tapi sorry sebelumnya, ini posisi nih pernikahan itu masih rame? Masih rame. Berarti pada ngeliatin dong? Pada ngeliatin, ya itu dia kan pada ngerubung semua. Pada ngeliatin. Gila. Nah, habis begitu, habis begitu kan diajak ngobrol lagi, dipegangin, orang tuanya datang. Nah, mungkin orang tuanya emosi karena ulah dia. Tetap orang tuanya itu nggak nyangka kalau dia itu kesurupan. Disangkanya bikin ulah gitu loh. Ya tadi gue bilang tadi, karena emang orang ini kadang-kadang ada rasa cemburunya gitu loh. Sampai dia ambil air seember banjur, wah mukanya itu si yang kesurupan ini. Si Nyai ini ya. Ngerakeun kolot sia, kerame-rame kieu sia kekian, kos naon wae. Malu-maluin aja lu. Sama orang tua kayak apa aja gitu. Nah, habis begitu diikat tuh. Disuruh ikat sama orang tuanya. Udah ikat nih. Jangan bikin malu, nanti ada tamu pada datang. Gimana coba? Acara tanggung, udah mau selesai. Akhirnya diikat. Tapi pas diikat itu sadar. Jangan kencang-kencang, sakit. Sakit. Nah, ngomong begitu, adik saya yang nomor 4, adik saya yang laki. Kasihan kan, udah jangan diikat, wah kasihan. Udah biarin saya megangin, saya yang jagain. Akhirnya dilepas. Habis begitu, pegang, ngobrol biasa. Tiba-tiba terngaji dia. Ngaji sendiri, hafal, ngaji itu semua hafal, ayat-ayat apa hafal. Bahkan tempat-tempatnya orang, ibaratnya orang neraka itu satu persatu neraka apa-apa dipaham. Makanya kan kita aneh, ini orang bukan jin biasa ini mah, begini mah. Akhirnya udah begitu udah kita pada
Ya istighfar aja, pada baca-baca ya. Inilah supaya pada salawatan, supaya dia nggak terlalu banyak berontak atau gimana kan. Ya nggak lama kemudian dia teriak panas, panas, panas. Mau mandi. Mandi itu diantar sama suaminya ke kamar mandi. Nggak lama kemudian ke kamar mandi dia keluar lagi bawa ember sambil telanjang. Cuman pakai kaosnya apa namanya? Berak doang sama celana dalam. Itu mandinya di mana? Di tempat tidur, di spring bed, mandi juer. Itu langsung dia berenang gitu. Dia merasa kayak di kali. Oke. Berenang. Orang-orang pada tambah bingung. Ini orang kenapa ya? Kok begitu amat masukan? Udah kan, udah pokoknya kalau diambil nggak mau dia. Kalau diambil nggak mau, teriak ngamuk. Itu sampai ada saya digigit sini nih, di pundaknya ini sampai bolong. Nah kebenaran anak itu juga giginya kayak gingsul gitu. Gingsul kan kadang-kadang ada yang melebihin terus agak caling sedikit. Iya. Ini tapi bekas ini, sampai berdarah gitu, bukan menceplak doang. Oh pokoknya habis di itu ini udah dipegangin terus, udah tahan akhirnya mau nggak mau diikat lagi. Diikat. Tapi pas diikat begitu biasa, diam aja. Pas maghrib ke isya gitu, nah habis itu kan orang-orang masih pada kepo. Ngeliatin, kenapa sih? Pasti cuma pada nanyanya gitu doang. Kenapa sih? Awalnya kenapa sih emang? Kok bisa begini? Itu pasti kan kalau sama pemain. Nggak tahu. Tahu-taunya orang dia mau ke pasar, tahu-taunya pas pulang pada lagi ngamuk begini gitu. Nah akhirnya lepas isya, izin isya, ada tamu. Tamu itu kalau di kampung gue tuh bisa ada akses juga yang mau ke arah Gunung Gede. Ada akses buat ke sana juga, arah Gunung Gede. Nah, si kakak perempuannya ini yang paling tua itu ngelihat ada tamu di sana. Kurang lebih 7 orang dari arah Gunung Gede. Nah, di atas pemukiman itu kurang lebih 6 atau 8 orang. Ada juga datang. Oke, jadi dua sisi dari dua dua sisi. Jadi arah lurus sama jalan tanjakan gitu kan. Dikira itu pemukiman. Gue juga tadinya, gue kira itu pemukiman. Nah pas gitu, si kakak perempuannya itu bilang yang paling tua, "Woi awas ada tamu." Kalau bahasa kita aja Jakartanya kan, "Awas ada tamu." Pas ngomong begitu nengok lagi tuh orang yang lagi yang baru dilihat itu totonya udah depan muka. Cuman sebelum dia itu juga ngeliat bingung. Bingungnya apa? Itu orang kok jalan kayak orang bukan ngelangkah gitu loh. Kayak baju digeser seren gitu. Jadi kayak ya pokoknya dia nggak terlalu fokus, cuman di selintas penglihatan dia seperti itu. Habis dia ngomong begitu kok ternyata di depan muka. 7 orang nih udah depan 7 orang muka di 7 orang itu. Langsung kaget kan dia tuh, astagfirullahaladzim. Ya kan kaget dong. Ya orang dari jauh kok ternyata depan muka. Udah 7 orang di depan dia nih. Langsung dia istighfar, kaget, tapi sambil melotot dia tuh. Dia melotot, kita istighfar, dia melotot. Melotot, matanya merah kan. Semuanya melotot. Melotot semua. Melototin aja. Cuman dia kan nggak berani, matanya udah melototnya itu beda. Kayak bukan melotot gimana gitu, bukan. Kayak kita melototnya manusia kayak gimana sih seremnya. Tapi tampilan ini? Tampilannya biasa. Kayak orang biasa. Mau ke kondangan? Mau ke kondangan. Tampilannya biasa kayak ke kondangan. Nah, dia nggak bisa terkejut begitu dia itu. Salaman tuh dia. Salaman dipegang. Itu tangannya ngelebihin es. Dinginnya ngelebihin. Dinginnya sedingin-dinginnya itu tangan. Cuman kan kita berpikir saat itu, ya udahlah namanya orang di gunung. Bener. Ya bener nggak? Tapi kan kembali lagi, tapi nggak sedingin ini gitu loh. Kayaknya ini dinginnya kayak orang dingin gimana gitu loh. Kayak beda. Akhirnya itu kepo si kakaknya yang perempuan itu yang paling tua itu kepo. Nanya kan ke kita, hari mana nyaho? Lembur mana itu? Di lembur mana? Teuing. Emang kamu tahu dia dari kampung mana? Ya nggak tahu. Orang saya bukan orang sini, malah nanya saya. Penasaran, Uing. Penasaran saya. Mau ngeliat. Baru mau jalan belum ada 5 langkah lah. Ke jalan. Itu orang di dapur tuh pada teriak, setan, setan.
Itu yang lagi pada ngangkatin masakan itu, rendang segala macam itu ngeliat setan itu pocong di samping pohon pisang, lagi melototin gitu. Ya namanya orang begitu kalap lah kabur. Habis begitu nggak lama lagi temennya lagi ngeliat lagi ada di pohon tanggil kalau di sini pohon melinjo. Nah di atas pohon melinjo itu kuntilanak lagi ngayun-ngayunin kaki, iya lagi ngangkul kaki gitu. Nah di samping pohon tangkil, pohon melinjo ini, di sampingnya lagi pohon pinang. Nah, itu Gondorowo, setinggi-tingginya Gondorowo itu pohon pinang itu. Itu heboh semua, pada teriak semua. Nah, itu gua sambil takbir apa segala macam, sholawat apa surat-surat Yasin dibacain semua. Karena saking kalapnya. Ini ngeliat semua ini? Ngelihat semua. Itu bukan cuma ngelihat teriak orang, ngelihat setan-setan. Enggak, itu ngelihat semua. Dengan mata terbuka itu ngelihat semua. Termasuk Bang Akbar waktu itu? Ngelihat semua. Itu gede-gede, tinggi, gede, ini berbulu semua ya kan. Ini taring, matanya gede, merah. Ini kelihatan dari dalam rumah ya, ke luar gitu ya? Kelihatan, orang jauh aja ngelihat. Orang itu pada istighfar semua. Pokoknya itu pada kalang kabut semua. Itu jadi tadinya pada mencar-mencar itu namanya kan kondangan kan pada bangku-bangku. Itu sampai numpuk semua, pada gabung semua. Saking ketakutannya. Nah habis begitu, nah si Kunti sama si Pocong ini nggak lari, nggak jauh dari orang yang kesurupan ini di rumah itu. Nah si kesurupan itu teriak bilang, "Kak dia siap kabeh. Siapa dia diundang ku aing." Wah pokoknya itu di situ kalap semua. Ampun dibacain semua apa itu semua yang tadinya pada makan itu udah nggak ada yang fokus. Bahkan pengantinnya sendiri salin. Pengantinnya itu udah nggak pakai pakaian pengantin, udah pakai pakaian biasa. Karena hebohnya bukan karena di pengantinnya itu, udah dia sama setan-setan itu. Fokusnya di situ semua. Itu pengantin sampai ketakutan. Yang 7 orang tadi gimana? Ya 7 orang itu menjelmanya. Oh. Karena yang dilihat tadi itu, dia yang ngelihat orang tadi lewat itu, dilihat di tempat undangan itu nggak ada orangnya. Ya itu. Berarti yang 7 orang tadi udah nggak ada? Nggak ada. Yang dari arah satunya lagi gimana? Sama. Pokoknya udah nggak yang pergi, udah pada ketakutan semua. Pokoknya Hawa itu malam itu pada ketakutan semua. Pada ngumpul semua, dibacain Yasin segala macam. Hilang tuh, yang pada kelihatan itu hilang. Nah, ini orang-orang ini pada ketakutan, ini pada pulang. Daripada teror kan, pada pulang ketakutan. Pada pulang masing-masing. Habis pulang, nggak ada 10 menit, balik lagi semua ke tempat pengawetan itu. Kunaon sih, kunaon, balik deui kunaon ini. Bu, aing mau balik, naon, ceng dijegat aing. Tau-taunya dia pulang itu pada jegat lagi sama Pocong sama kuntilanak itu. Semua pada balik semua ke situ. Nggak ada yang berani pulang. Akhirnya begadang di situ semua dengan perasaan takut. Karena dia pulang percuma, orang dijegat. Dijegat, yang tukang ojek sampai aing tumben jalan dinya. Biasanya awunan naon. Aing ini kan dijegat ku Pocong. Tumben saya lewat sini biasanya nggak ada apa-apa kok dijegat sama Pocong. Kan nggak biasanya. Akhirnya udahlah pokoknya satu kampung itu hebohnya di situ aja, di perkawinan itu aja. Dilalanya seperti itu, udah pada bergabung semua. Padahal di situ acaranya rencananya mau ada pesta lumayan, karena ada acaranya selain pernikahan itu nanggap wayang golek malamnya. Tapi nggak dipakai karena udah heboh sama itu. Iya. Nggak kepake itu wayang golek akhirnya. Akhirnya pada begadang sampai subuh. Iya. Nah akhirnya sebelum subuh dia ada nih kakak yang perempuan yang paling tua yang tadi nyambut tamu tadi. Dia pas
malam-malam itu mau kencing, dia pergi tuh ke balong. Si kakak yang perempuan ini. Kakaknya perempuan itu kencing. Nah dia tuh nggak sengaja, nggak sadar kalau di sampingnya itu dikira itu pohon kelapa. Cuman pas dia lagi kencing begitu, dia bentuk kok kelapa kok berbulu. Udah gitu bentuknya kok kayak kaki gitu. Ya kan? Pas dia selusurin sampai atas, tuh orang udah tinggi begini, mata merah lagi, giginya caling. Itu langsung spontan pingsan di tempat. Spontan pingsan di tempat. Itu nggak ada yang tahu sampai subuh. Padahal orang-orang di situ rame. Cuman karena mungkin di saat itu udah pada ketakutan, jadi pada tidur sore. Nggak terlalu malam tidur. Ini sebenarnya dia kebelet ini. Orang dia juga biasa kan. Namanya rumah sendiri, biasanya sehari-hari seperti itu. Wah, kunaon ini. Akhirnya udah dibawa tuh ke rumah. Udah dikasih minum air putih segala macam, bacain supaya tenang. Sampailah tuh itu pagi. Itu anak tetap masih begitu aja. Ngomongnya nggak jauh. Di dia jalur KB aing panggelisna. Itu keluarga gue itu nyokap tidur sampai di rumahnya dia. Ya karena kan ya nggak enak lah namanya orang lagi kejadian begitu, apalagi kita merasa numpangan di situ. Akhirnya datang semua keluarganya, bapaknya. Ternyata bapaknya baru sadar kalau memang itu anaknya kesurupan. Ini masih di hari yang sama nih. Udah pagi. Udah pagi nih. Udah pada pulang berarti. Udah pada pulang. Oke. Udah pada pulang tuh mereka tuh subuh baru pada pulang. Nunggu subuh dulu berarti ya pada pulang. Nunggu subuh. Pas paginya kira-kira jam 8 lah pada kumpul semua, orang tuanya datang ngobrol. Ternyata orang tuanya itu yang lakinya baru tahu kalau itu memang benar kesurupan. Akhirnya nggak kuat, orang tua perempuannya ngomong ke suaminya, ke bapaknya anak yang kesurupan ini. Gara-gara maneh cuma ukur gitu leungit sakit tuh pakai orang-orang pintar segala. Gara-gara kamu, cuman gara-gara duit segitu aja pakai ke orang pintar. Itu kan begini akibatnya. Akhirnya bapaknya kan dia nggak tahu kalau umpamanya efeknya sampai begini gitu loh. Oke. Akhirnya orang tuanya berusaha untuk nyembuhin, nggak bisa sembuh. Sampai ke Kerawang, Cirebon, Tangerang. Pokoknya kalau umpamanya itu ada 5 tempat. Sampai dia pun balik lagi ke orang pinter yang dia yang didatengin itu. Balik lagi ke situ, minta ditarik. Cuman orang pinter itu bilang nggak bisa. Kan kamu yang ngundang. Oke, ternyata yang si orang pinter dalam tanda kutip ini pun nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, jadi si orang pinter ini kayak medianya doang. Nah, sebagai media aja. Bener. Dia bilang begini si orang pinternya. Ibarat kamu punya pesta, dia ganggu sama orang, marah nggak? Sama, nggak ubahnya dia. Itu pestanya dia. Jadi kalau umpamanya kamu mau bisa mengganggu dia, nggak bakal bisa. Cuman satu syaratnya, kalau kamu pengen ngilangin dia, anak kamu yang kesurupan itu harus nggak ada. Harus dibawa lari gitu? Harus mati. Iya. Karena kan dia perjanjiannya seperti itu. Anaknya dia pengen dibikin gila. Kalau nggak gila. Oh iya, di awal ya. Nah. Yang ngambil dibikin gila. Iya, di awal dia bilang gitu. Jadi kejadian beneran ya? Beneran. Gila. Segitu ya. Gokil sih. Hari itu mana namanya? Nyari lagi ke orang pinter lagi. Ada yang suruh metikin kembang jambe, kembang pinang. Nggak sembuh juga. Terakhir suruh motong kambing hitam.
Kambing yang benar-benar hitam. Kambing hitam beginilah. Ya, hitam full lah. Nah, full. Itu pun motongnya syaratnya harus dalam rumah. Oke. Nggak boleh di luar. Diturutin. Itu suaminya udah habis-habisan buat berobat. Sampai tanah kejual. Terakhir itu suaminya angkat tangan nyerah. Nyerahin anaknya itu ke orang tuanya. Karena dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk ngobatin anaknya. Oh, udah habis hartanya. Udah habis-habisan. Pada akhirnya, adiknya yang pengantin ini, kan dia nikah. Dia kan kerja. Dia jadi pas nikah itu dia cuti sebulan. 30 hari lah. Pas dia nikah itu, selesai nikah, seminggu nikahan, dia masuk. Sambil dia nanya-nanya tuh ke temen-temennya. Nyembuhin, nanya, Neng, semoga di mana sih tempat orang-orang yang bisa, katanya. Ya, kakak gua udah hampir sebulan ini nggak sembuh-sembuh sakitnya. Tetap nggak ada ketemu. Terakhir ketemunya bukan orang jauh malahan. Ketemunya bukan sama orang jauh, masih saudara juga, masih uwa. Bisanya sama uwa kita sendiri. Di daerah situ juga? Di situ juga. Padahal cuman kehalangan kurang lebih 5 apa 10 rumah. Tapi dari awal kenapa nggak nyoba bantu si? Karena dia nggak minta. Oh, jadi si Iwa pun diem. Nah, karena dia juga merasa gini loh. Lu kan udah pada ke orang-orang pinter, lu berarti nganggap motor lebih bisa daripada gua. Oke. Masuk akal nggak? Masuk. Gitu. Akhirnya sembuhin lah proses penyembuhan. Dari mulai kelapa hijau, kembang itu juga, kembang jambe juga. Cuman nggak sekali penyembuhannya. Tapi kan dilihat dulu sama dia hari apa. Dia lagi pertama, lagi itu datang dilihat doang, nggak dipegang. Dia pulang lagi. Nggak dipegang, cuma dilihat doang. Nggak dibaca, nggak dipegang, nggak apa. Dilihat doang. Pulang lagi. Jadi dia nyembuhin itu ngambil hari. Nunggu momen yang pas ya? Nah, jadi ngambil hari. Misalnya dia lahirnya hari apa. Oh ya, main weton juga dia. Dia harinya hari apa. Nah, hari lahirnya dia baru datang lagi. Mulai lo disembuhin, disyariatin lah. Sekali, 2 kali, mulai itu dia agak mending. Pas dia sadar, yang paling pertama dia sadar, saya ada di mana? Itu yang paling itu. Ada apa kok rame-rame? Sunyai nih, udah mulai sadar ya. Ada apa rame-rame? Terus dia kaget, mana? Perasaan tadi aku lagi netain anak aku. Padahal kejadian itu udah sebulan. Dia nggak inget apa-apa tuh? Nggak inget apa-apa. Perasaan aku lagi netain anak saya. Mana anak aku? Akhirnya diambil kan ke bibi aku. Kok ada di bibi? Kan anak aku lagi ini, orang tadi perasaan saya lagi dibawa tidur sama saya. Kedua, sembuh lagi, udah mulai makan nasi. Ya kan? Tapi tetap dia nggak bisa makan nasi langsung berak, tentunya enggak. Kan itu sempat dibawa rumah sakit. Sebelum dia disembuhin sama makan makanan begitu, pas dia sadar dibawa ke rumah sakit. Dia bawa rumah sakit di infus selama 2 minggu. Pulang dari rumah sakit dia langsung sujud sama orang tuanya minta maaf. Karena udah ngambil duit itu. Nah, gitu. Tapi mungkin dia nggak di depan orang-orang banyak, nggak di depan saudara-saudaranya, mungkin intern dia dua antara anak sama orang tua lah. Terus begitu, udah minta maaf, orang tuanya juga minta maaf. Karena udah keterlaluan. Karena udah keterlaluan. Itu kan akhirnya udah selesai itu. Tapi yang punya keanehan, ada anehnya. Setelah kejadian begitu, anak si perempuan itu yang nggak bisa ngapa-ngapain itu ternyata punya kelebihan bisa merias pengantin. Ya. Anak yang mana? Anak yang kesurupan itu. Hah? Yang tadinya nggak bisa Si Nyai apa-apa, si Nyai ini. Sembuh dari itu, tatonya bisa jadi perias pengantin. Ush, gila. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bahkan diturunin sama anak yang perempuan. Bahkan anaknya sekarang jadi artis. Oh serius? Serius.
mungkin masih artis-artis iklan lah. Oh, selebgram. Masih iklan dari TV apa gitu, iklan apa. Tapi dia sempat juga tawar sinetron. Bahkan banyak orang-orang artis-artis itu yang kesana nawarin dia. Nah, si anaknya pun sekarang bisa juga menjadi perias pengantin juga. Gila, gokil. Itu kelebihannya sekarang. Sampai sekarang. Dia bisa begitu karena mungkin ada pengaruhnya juga. Makanya dia pantas aja. Dia setiap dia kesurupan itu dia bilang paling cantik aing. Mungkin si itulah dia. Jadi merinding. Sampai sekarang loh, kalau nggak percaya datang ke rumahnya. Dia bahkan mungkin mau kalau mau buat cerita. Oh iya? Iya. Ada di Sukabumi. Boleh tuh. Iya. Kan di sini juga belum ada nih cerita tentang perias pengantin. Di channel-channel lain udah banyak Pak cerita tentang perias pengantin, di sini belum ada, belum dapat kita. Boleh tuh. Oke, mungkin udah selesai ya ceritanya sampai situ dan endingnya ya bisa dibilang mengharukan dan bisa dibilang juga mind blowing. Tiba-tiba bisa jadi perias pengantin, gila sih, gokil. Dan kabar si yang Uwa, saudara abang nih yang nyembuhin si Nyai ini gimana sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Masih sehat Masih ya, sehat. Di Sukabumi ya? Oke. Gila. Dan mungkin ada beberapa yang pengen gue tanya nih Bang, apa-apa ya? Dari ceritanya abang ini. Yang pertama nih gue mau nanya tentang si kejadian waktu pernikahan itu. Berarti itu satu kampung geger ya? Satu kampung. Sampai sekarang semua yang ditanya di kampung itu pasti tahu. Oke. Ini kejadiannya di rumah ini, ini kejadiannya di rumah ini. Pasti tahu. Sampai sekarang masih tahu? Masih tahu. Nggak mungkin nggak. Dan itu semuanya ngelihat loh. Itu ya? semuanya. Penampakannya? Itu semua ngelihat. Gila. Berarti saksi matanya? Saksi matanya bukan satu orang, dua orang. Satu kampung itu. Gokil. Oke Bang, terus gue mau nanya nih Bang, yang selama si Nyai 1 bulan ini kesurupan, itu sempat nggak dibawa ke rumah sakit? Tadi kan abang bilang setelah sembuh aja nih baru dibawa kan. Tapi pas lagi kesurupan ini sempat nggak dibawa? Nah, ke rumah kalau sakit? umpamanya untuk bawa ke dokter nggak. Masalahnya kan tempat kita ke dokter ke rumah sakit itu jauh. Oke. Paling mantri gitu loh. Oh, Kayak bidan-bidan gitu. Tapi tetap dibilang itu paling cuma panas biasa. Kalau sampai efek samping untuk penyakit parah nggak ada. Tapi kejiwaannya terganggu ya dilihatnya ya? Kalau kejiwaan dia terganggu. Oke, dan terakhir mungkin Bang, gue tanya nih Bang. Kan tadi suaminya sempat nyerah ya? Ya. Sekarang balik lagi apa gimana? Sampai sekarang balik lagi. Oh, udah sembuh ya? Udah sembuh. Lagi. Oke, gila. Ya happy ending lah intinya. Berakhir bahagia dan buat jadi pembelajaran aja berarti ya. Ya alhamdulillahnya gue itu yang udah habis-habisan jor-joran habis buat ngebuatin dia, ya berkat dia bisa ngias itu sampai sekarang ya lumayan lagi kemajuannya. Iya, buat ekonominya dia. Nah, dan Bang Akbar sampai sekarang sama orangnya pun masih berhubungan baik ya? Ya itu sama saya itu kalau saya manggil teteh. Oke, teteh. Manggil teteh. Mungkin dari gue cukup sih Bang pertanyaannya, kan gila. Ceritanya udah epic banget ini. Dan ini salah satu unik ya pernikahan. Buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung DM aja di situ ya, Bang, mau cerita. Tuh, Kak mau cerita, nanti ada yang bales. Oke, Bang Akbar, thank you banget nih Bang. Udah cerita-cerita di channel Lonceng Misteri ya Bang ya. Ceritanya epic banget dan jangan mau kapok buat cerita di sini lagi. Rumah deket masa nggak mau datang lagi sih. Gampang itu. Oke. Masih banyak cerita lagi. Oke, mantap. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Akbar juga izin pamit.
Bye-bye.